Pemirsa, jumpa kembali kita bersama Pendeta Hosea Edidiono di program acara Air Kehidupan. Judul Air Kehidupan hari ini adalah Give It and Sprinkle It Will Reap the Result. Nah, saudara, taburkan, berikan dan taburkan. Kita akan menuai hasilnya. Dan itu bisa dibuktikan. Orang yang memberi, dia akan diberkati. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, kata firman Tuhan, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itu kata Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Jadi pemirsa, berilah dan taburkanlah terlebih dahulu. Maka kelak kita pasti akan menuai hasilnya. Apa saja yang kita tabur. Orang fasik membuat laba yang sia-sia. Tetapi siapa menabur kebenaran, mendapat pahala yang tetap. Kata Amsal Sulaiman pasal 11 ayat yang ke-18. Saya sangat percaya dan meyakini firman Tuhan. Jadi tidak perlu kita melihat secara kasat mata. Kira-kira kalau aku lakukan ini, hasilku apa? Pasti Tuhan memberkati kita. Jangan menunggu termotivasi baru kita bergerak. Bergeraklah, maka kita akan menemukan motivasi. Jadi jangan menunggu terinspirasi baru kita menulis. Tulislah semua yang ada dalam pikiran kita, maka inspirasi itu akan muncul dengan sendirinya. Inspirasi akan muncul dengan sendirinya. Jadi jangan menunggu kaya baru bersedekah. Ada orang berkata, untuk kebutuhan sendiri aja masih berkekurangan, apalagi memberi. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang tidak masuk akal, justru itulah yang Tuhan akan buktikan dalam kehidupan kita. Jadi bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Jemaat Makedonia, dia memberi dalam kekurangannya. Dalam kekurangannya dia berusaha memberi, kata Rasul Paulus. Memberikan satu contoh kehidupan jemaat Makedonia. Bukan ketika kita berlebih-lebihan. Karena apa? Manusia itu semakin berlebih-lebihan, dia semakin merasa sayang dengan hartanya. Padahal kita nggak tahu. Besok kita sudah dipanggil Tuhan karena dan pandemi seperti ini. Ini kata-kata saya bukan berarti saya mendoakan Anda seperti itu. Tapi kata-kata saya ini mengingatkan bahwa selagi masih ada kesempatan, gunakan kesempatan itu dengan baik. Bersedekahlah pada orang yang membutuhkan, maka kita akan kaya hati dan materi. Jangan menunggu dicintai baru kita mencintai. Belajarlah untuk mencintai, maka kita akan dicintai. Jangan menunggu dipedulikan orang lain, baru kita peduli. Pedulilah pada mereka, akan pasti kita akan mendapat simpati. Jangan menunggu orang lain memahami kita, baru kita memahami mereka. Pahamilah orang lain terlebih dahulu, maka mereka akan merasa nyaman berhubungan dengan kita. Dan jangan menunggu kita bahagia, baru kita bisa tersenyum. Sehingga hari-hari hidup kita penuh dengan bermuram durja. Tapi tersenyumlah, maka kita akan merasa bahagia. Dan jangan menunggu proyek baru kita mulai bekerja.
kerjakan pekerjaan yang ada di tangan kita, yang kita hadapi saat ini. Maka kita akan berhasil. Dan waktu tidak terbuang sia-sia, karena waktu terus berjalan. Dan jangan menunggu banyak uang, baru hidup tenang. Tidak bisa tenang aku, tidak punya duit. Hiduplah dengan tenang dan benar. Maka uang itu akan datang dan rezeki lain akan datang. Saat orang melihat kita bersukacita, orang akan ikut bersukacita dengan kita. Dengan sendirinya. Jangan menunggu sukses, baru kita bersyukur. Bersyukurlah dengan apa yang ada, yang kita miliki hari ini. Maka kesuksesan itu sedang menunggu kita di depan kita. Dan jangan menunggu contoh baru kita bergerak. Mengikuti contoh. Tapi bergeraklah menjadi yang pertama. Jadikan teladan kepada yang lain. Dan jangan menunggu bisa baru kita melakukan. Cobalah dan lakukan, maka kita pasti akan bisa. Yang terakhir, pemirsa, dan yang terpenting, jangan hanya membaca poin-poin saja dan kata-kata yang saya sampaikan, mendengar kata-kata yang saya sampaikan, tetapi lakukan sekarang. Sekarang juga, mulai hari ini juga, maka kita akan melihat Tuhan turut campur tangan dan kita akan hidup bahagia. Firman Tuhan berkata, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu pemirsa, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 8 sampai dengan 10. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati aktivitas Anda dan sampai jumpa di program Air Kehidupan yang akan datang.